Kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami kembali berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Teristimewa kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan, kami rindu supaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Bicaralah kepada kami siap mendengarkan sabda. Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40, tapi kita tidak akan baca secara keseluruhan karena waktu, tapi kita akan baca ayat sampai ayat 10. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40, tapi kita akan baca ayat 1 sampai dengan 10. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6. Gideon diangkat menjadi hakim. Tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri yang kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Iya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya kasih tema untuk kita adalah percaya diri karena percaya Tuhan. Percaya diri karena percaya Tuhan. Saya kira ada 2 tipe manusia. Ada satu kurang percaya, minder, tapi ada yang kepedean, terlalu pede. Padahal sebenarnya sesungguhnya belum. Tapi ada orang yang seperti itu. Tapi saudara, kalau kita coba lihat dalam tema itu dikatakan percaya diri karena percaya Tuhan. Ini berangkat dari sebuah pengalaman seorang yang bernama yaitu Gideon. Saudara, kalau kita coba perhatikan teks yang kita baca, bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyerahkan mereka ke orang Midian. Orang Midian itu menyiksa atau melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, ketika bangsa Israel tidak taat
Tuhan menyerahkan mereka kepada orang-orang yang tidak taat, sehingga ada berbagai macam tekanan-tekanan yang ada. Dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa mereka diserahkan selama 7 tahun. Dan bangsa Israel waktu itu berada di dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena orang Midian itu menyiksa mereka. Ketika mereka sudah menanam, datanglah segerombolan nanti bangsa Israel, orang Midian menghancurkan segala sesuatu yang mereka sedang kerjakan. Dan itu terus-menerus dilakukan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga saudara, kalau kita lihat dalam ayat 6, bangsa Israel berada dalam sebuah ketakutan dan sangat melarat. Karena apa? Karena persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan bangsa Israel itu tinggal dalam gua-gua kubu dan pegunungan. Artinya mereka akhirnya menghindar daripada bangsa. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Alkitab berkata di dalam ayat yang kita baca di sini bahwa akhirnya apa? Israel berseru kepada Tuhan. Mereka sudah mengalami tekanan yang luar biasa, mereka disiksa dan hampir-hampir mereka berada dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Akibatnya mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini, dan Tuhan menjawab umatnya. Akhirnya Tuhan membangkitkan yang bernama Gideon. Tuhan bangkitkan dia. Nah, pertanyaannya, siapa itu sesungguhnya Gideon? Saudara, Gideon adalah seorang yang tidak percaya diri. Artinya apa? Ia merasa takut melihat bangsa orang Midian itu sendiri. Artinya dia juga ikut bersembunyi di pemerasan anggur. Ketika ketidakpercayaan itu terlihat dalam 2 hal. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat di sini, ia meragukan kuasa Tuhan. Sebenarnya Tuhan berkata, bukankah aku sudah melindungi kalian dari Mesir, membawa sampai ke tanah kami? Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di belakang. Kita gantian bicara yuk. Kalian saya suruh nanti ke sini, saya duduk di situ. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berdiri, Pak. Yang bicara-bicara tadi saya minta berarti 2 orang kan? 3. Tampil ke depan dulu. Berdiri, Pak. 1, 2, 3 itu sama aja. Ayo mengaku lah. Yang baju putih 2 sama yang 1, berarti 3. Saya juga pengen kenal. Ya ini 1. Supriyadi. Tampil ke depan. Udah, selama saya bicara kalian berdiri. Nanti saya tangkap tanya. Nggak apa-apa dia, biar terhormat. Ya mungkin. Di samping. Supaya kelihatan kamu. Duduk. Saya selalu di kelas saya bilang, dipelototin aja belum tentu dapat. Lagi main-main begitu. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat tadi, sebenarnya Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa. Tapi saudara, kalau kita coba lihat di sini ayat 13, kita mari perhatikan ayat 13. Apa yang dikatakan oleh Gideon? Jawab Gideon kepadanya, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika kami berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Coba,
Inilah yang bukti ketidakpercayaan dari siapa? Gideon. Betul. Dia bilang, Tuhan di mana? Selama ini dari nenek moyang kami sudah cerita sedemikian rupa bahwa Tuhan telah menolong. Tapi kami dalam situasi seperti ini menderita. Begitu menderita. Di manakah Tuhan? Dia bilang. Artinya apa? Itu bukti ketidakpercayaannya. Artinya dia meragukan kuasa Tuhan. Saudara, hal yang kedua, coba lihat ayat 14. 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dengan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Midian. Selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya saudara, di samping dia meragukan kuasa Tuhan, dia meragukan dirinya sendiri juga. Saudara, coba kita lihat di situ. Dia bilang, aku ini suku dari yang paling kecil. Paling kecil. Kalau kita melihat di sini, dia katakan, ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluarga. Saudara, ini ketidakpercayaan daripada hidup. Aku ini dari kaum yang Manase yang paling kecil dan yang paling dari keluarga pun, dan masih muda dia. Artinya Pak, dia melihat dirinya sendiri. Itu yang membuat dia tidak percaya diri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita coba perhatikan di sini bahwa ia meragukan kemampuannya. Coba lihat ketidakpercayaan diri daripada Gideon. Yang pertama, dia meragukan kuasa Tuhan. Yang kedua, dia meragukan kemampuan diri sendiri. Saya kira itu yang tentu banyak yang kita alami dalam seluruh kehidupan. Kenapa kita tidak menyadari ada potensi yang luar biasa di dalam kehidupan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang berikut yang kita melihat tadi, percaya diri karena percaya Tuhan. Kita lihat akhirnya apa? Tuhan ubahkan Gideon begitu luar biasa. Gideon menjadi seorang yang percaya diri. Saudara, Gideon seorang yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Disebabkan apa? Dua hal. Yang pertama adalah peranan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan berinisiatif mengubah ketidakpercayaan Gideon agar dia dipakai Tuhan menjadi alat penyelamat bangsanya. Saudara, akar dari segala ketidakpercayaan sebenarnya adalah dosa. Akar dari segala ketidakpercayaan adalah dosa. Kita lihat Kejadian, Tuhan katakan sungguh amat baik. Tuhan menciptakan manusia lebih dari segala ciptaan yang ada. Tapi dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Sehingga itu mengakibatkan akhirnya apa? Orang tidak percaya diri. Orang akhirnya meragukan kemampuan dan meragukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita coba lihat di sini, Tuhan menyelesaikan semuanya itu. Kita perhatikan ayat 10. Ayat 10 dikatakan di situ, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diadami, tetapi kamu tidak mendengarkan firman. Ayat 25 juga berbicara sedemikian. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 70 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekat. Saudara, coba lihat. Peranan Tuhan akhirnya menyelesaikan semuanya itu. Satu tugas yang diberikan kepada dia. Untuk apa? Membuang segala penyembahan berhala, menebang, membasmi segala sesuatu yang kita melihat di sini. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Itulah yang mengakibatkan dia berdosa. Dan dosa itu mengakibatkan dia tidak percaya diri di dalam seluruh kehidupan.
Saudara, itu hal yang kedua, respon manusia. Gideon meresponi perintah Tuhan itu, saudara, dengan meruntuhkan Baal dan menebang tiang-tiang berhala. Saudara, kalau Tuhan menyatakan diri, dia memiliki respon yang positif. Dia akhirnya menghancurkan semua penyembahan berhala. Dalam ayat 27 dan 28, saudara, itu sesuatu yang dia lakukan. Dia membasmi, dia buang segala sesuatunya itu, sehingga dia menyelesaikan. Dan sebab itu dia meminta konfirmasi dari Tuhan atas segala-galanya. Saudara, dalam ayat 36 sampai 40, Gideon meminta konfirmasi dari Tuhan. Akhirnya Tuhan menyatakan kehendaknya dengan jelas. Karena apa? Tanpa konfirmasi dari Tuhan tidak bisa melangkah. Ya, akhirnya kalau kita baca di situ sesuatu yang Tuhan akhirnya perintahkan kepada dia. Untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu. Kita coba perhatikan dalam ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya ada di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka takutlah aku bahwa engkau telah mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Coba lihat. Akhirnya Gideon mendapat kebutuhan dari Tuhan, mendapat konfirmasi dari Tuhan untuk melakukan sebuah penyerangan terhadap siapa? Orang Midian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya kita melihat di sini Gideon percaya diri karena percaya Tuhan. Yang pertama, saudara, Gideon mengandalkan Tuhan seperti itu. Kalau saudara baca nanti itu dalam pasal yang ke-7, Gideon betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia siapkan 32.000. Tuhan katakan kebanyakan. Dia siapkan, akhirnya kuranglah itu ketika dibawa ke sungai minum. Kuranglah itu, akhirnya tinggal 10.000 pasukan yang ada. Tuhan katakan masih terlalu banyak. Tuhan kasih, Tuhan dikirim, disiapkanlah 300. Saudara, masih terlalu banyak. Akhirnya hanya 120 orang. Tapi mereka berperang demi nama Tuhan. Coba luar biasa. Apa yang Tuhan nyatakan itu digenapi. Dan yaitu Gideon betul-betul percaya kepada Tuhan. Bayangkan, melawan sebuah bangsa yang besar hanya dengan 120 orang. Secara logika berpikir manusia mustahil, nonsens. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Kalau saudara baca itu dalam pasal 8 ayat 10, mereka berperang demi nama Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Gideon tidak mengandalkan sarana dan prasarana. Orang Israel tidak seperti orang Midian. Mereka hanya membawa apa? Saudara, Alkitab katakan di sini buyung untuk dipecahkan, obor di tangan kanan, di tangan kiri, sangkakala di tangan kanan. Untuk apa? Merayakan kemenangan. Merayakan kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebuah perbandingan yang sangat jauh antara Midian dengan orang Israel. Tapi Alkitab mencatat mereka tidak mengandalkan segala sesuatu dari segi persiapan militer. Mereka hanya membawa apa? Obor untuk dipecahkan di tangan kiri, sangkakala di tangan kanan. Sehingga apa? Mereka merayakan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi aplikasinya bagi kita pada hari ini? Yang pertama, Tuhan memakai kita sesuai dengan potensi yang ada. Tuhan memakai kita sesuai dengan potensi yang ada.
Dan masing-masing orang Tuhan memberi kemampuan. Secara psikologi dia katakan ada antara 500 sampai 700 kemampuan orang dalam kehidupan seorang manusia yang normal. Saudara, kita tinggal ganti. Apalagi kita sudah percaya Tuhan. Ketika tidak percaya secara teologis dikatakan Tuhan memberi kemampuan karunia dalam kehidupan kita. Tinggal persoalannya apa? Mengembangkan apa yang ada. Mengembangkan apa yang ada yang Tuhan percayakan dalam hidup. Saudara, saya punya pengalaman waktu SD. Guru saya selalu meragukan saya. Dia bilang, mau kemana Leni Suli? Udah bodoh. Karena di satu kelas kami dulu, kelas 4 itu, ada di situ kelas 4 atau kelas 5 usia saya, akhirnya ada perasaan di 1,5 tahun. Karena dulu kenaikan itu Desember. Terus pernah saya dibuat naik kelas dengan percobaan. Artinya 3 bulan naik kelas, kalau tidak mampu turun. Jadi di saat saya satu kelas itu ada beberapa anak guru dan segala macam, anak kepala sekolah, anak kepala desa, pokoknya yang hebat-hebat. Sementara saya anak petani. Jadi kalau anak guru itu enggak ujian pun lolos naik kelas, sehingga guru saya itu dia bilang, ini bodohnya luar biasa, mau kemana ini? Saudara, itu menjadi pukulan bagi saya. Di SMP saya kejar, di SMA saya kalahkan anak ya guru. Saya kalahkan anak. Baru di kuliah dia belum lulus, saya sudah lulus. Pikir saya ada potensi yang ada, hanya persoalan nggak dikembangkan sedemikian rupa. Saya selesaikan S3 dulu, yang anak guru itu sarjana pun nggak selesai. Dia di drop out karena apa? Dia keburu menikah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, potensi yang ada. Maka tema tadi, percaya diri karena percaya Tuhan. Gideon awalnya tidak percaya. Dia hanya melihat berorientasi pada dirinya sendiri. Tapi tak karena dia percaya Tuhan pulihkan dia. Dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya saudara, kalau saudara baca pasal-pasal selanjutnya, bagaimana kemenangan yang luar biasa yang dimiliki oleh Gideon terhadap orang Midian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang penyebab utama ketidakpercayaan diri adalah dosa, dan dosa harus diselesaikan. Saudara, kalau kita melihat di sini, akhirnya Gideon menghancurkan semua penyembahan berhala, dan Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Pergi, berangkat. Aku menyertai engkau. Dia bangkit dari keterpurukan. Saudara, STT kita dibilang kudus buat kasih. Salah satu di antaranya hidup dalam kudus. Artinya bagaimana ini penting mewarnai seluruh kehidupan kita, supaya kita betul-betul hidup kudus di hadapan. Saya kira tidak kalah pentingnya karyawan Santosa dalam Sabda Setia dikatakan bagaimana dia melakukan semua tanggung jawab jujur, bukan manipulasi kan. Saya kira ada banyak ketidakjujuran yang mungkin akhirnya mengakibatkan sesuatu sehingga tidak mendapatkan apa yang Tuhan. Saya kira ini penting. Kepala sekolah di tempat istri saya itu selalu ketakutan sama wartawan. Wartawannya orang Batak juga. Dalam pembangunan yang kemarin untuk WC, semua wartawan dan istri
baik nggak? Menurut dia kepala sekolah itu baik, jujur. Tapi kenapa wartawan datang terus? Terus dia belum begitu. Bu, saya lihat baik, kalau bu ibu betul-betul jujur ya sudah, nggak usah takut. Terus dia tanya orang Batak itu. Kebetulan ada satu marganya sama dia, satu marganya dengan marga saya, marga Negoro. Wartawan kawakan lagi, wartawan bodrek di sini. Saudara, dia tanya, benar nggak sih? Kak, itu sebenarnya nggak ada kepala sekolah itu yang jujur itu. Kok pantasan takut? Saudara coba, dia nggak percaya diri menghadapi wartawan itu. Karena apa? Dosa ya. Coba dia bersih, aman kan? Aman. Ini buktinya, uang dari pemerintah datang sekian, saya gunakan untuk ini, begini selesai. Wartawan orang Batak, orang Ambon bilang, akhirnya tutup profit. Gak ada apa-apa. Saudara-saudara yang saya kasih tahu. Yang kedua, konfirmasi dari Tuhan lewat firman Tuhan itu membangkitkan percaya diri kita. Artinya melalui kebenaran firman Tuhan itu menolong kita untuk betul-betul percaya diri dan mengandalkan Tuhan. Maka itu apa? Kita perlu merenungkan tiap-tiap saat. Kita bersyukur kita di tempat ini sering 2 kali dengan firman Tuhan. Terus Jumat juga. Kalau IKSM Rabu juga. Dicekokin terus dengan firman Tuhan. Kalau itu nggak percaya diri, nggak tahu lagi. Itu berarti masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga. Nggak pernah firman itu tinggal di dalam hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus. Jadi perlu konfirmasi. Dari mana? Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, maka saya sering kali katakan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saya selalu ajar jemaat itu 1 hari baca 5 pasal. Sehingga di grup apa itu ada GBA, gerakan baca. Ada yang se-Jawa Barat, ada yang banyak itu segala macam. Berlomba-lomba. Jemaat kami itu ada yang sudah 5 kali dari Kejadian sampai dengan Wahyu selesai baca. Saya nggak tahu kalau mahasiswa teologi 2 kali nggak tamat itu keterlaluan. Anak katekisasi sini saya juga saya bilang harus belajar baca Alkitab 2 kali baru boleh tamat lepas sini. Saudara-saudara, itu perlu. Yang mungkin nggak nempel 100%, tapi ketika kita baca, kita renungkan, akhirnya itu secara perlahan-lahan pasti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang terakhir, percaya diri hanya diperoleh dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan yang karena apa? Tuhan yang memegang kendali dalam hidup. Oleh karena itu saudara, mari kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita mampu dan cakap melakukan segala sesuatu. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati supaya kami belajar dari sebuah pengalaman dari Gideon. Kala dia tidak percaya diri, dia betul mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup. Sehingga Tuhan buat perkara-perkara besar yang luar biasa di dalam seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.